Terima kasih udah klik video ini. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kali ini saya akan membahas film Zone Rambo 2 First Blood yang dirilis pada tahun 1985. Film yang sangat beradrenalin dan penuh nostalgia. Tidak usah bercekcok di awal, mari kita saksikan alur kisah Rambo 2. Di awal film kita diperlihatkan dengan sosok Zone Rambo yang tengah menjalani masa hukuman di penjara setelah menghadapi satu batalion dan menghancurkan sebuah kota di Amerika. Saat itu muncullah kolonel yang bernama Samuel Troutman, kita panggil aja kolonel, yang merupakan mantan kolonel Zone Rambo. Kolonel meminta bantuan kepada Zone Rambo untuk melakukan sebuah misi rahasia, yang mana jika Zone Rambo bersedia melaksanakan misi tersebut, maka dia akan dibebaskan dari segala tuduhan dan bisa menghirup udara bebas. Akhirnya Zone Rambo menyetujuinya dan kolonel pun berangkat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sesampainya di markas yang berada di Vietnam, Zone Rambo langsung diperkenalkan pada pimpinan operasi ini yang bernama Murdoch. Zone Rambo yang merupakan veteran perang Vietnam dan paling mengetahui kondisi hutan di sana, ia dipilih untuk melakukan sebuah misi rahasia itu, yaitu mengambil foto para tentara Amerika yang ditawan oleh pasukan Vietnam sebagai bukti untuk diserahkan ke markas pusat. Tapi Zone Rambo dilarang menyelamatkan para tawanan perang atau melakukan kontak senjata langsung dengan musuh. Setelah menyiapkan semuanya, perlengkapan dan lain-lainnya, Zone Rambo pun diberangkatkan menuju ke lokasi. Saat akan terjun dari pesawat, Zone Rambo mengalami sedikit masalah ketika tali parasutnya tersangkut di pintu pesawat, sehingga Zone Rambo langsung memotong tali tersebut dan berhasil mendarat dengan selamat di tempat tujuan. Sementara Murdoch memperlihatkan keraguannya mengenai Zone Rambo apakah bisa berhasil menjalankan misi, karena menurutnya di Vietnam hampir mirip seperti neraka, yang mana para penjahat di sana sangatlah kejam. Mendengar hal itu, kolonel langsung mengatakan jika tempat yang kau sebut neraka sudah seperti rumah bagi Zone Rambo sendiri. Setelah berjalan cukup jauh, Zone Rambo langsung menemui seorang wanita pemandu lah yang bernama Cowboy. Kita sebut saja si Mei Mei biar enak didengarnya. Ia merupakan sebagai agen yang berfungsi untuk membantu Zone Rambo menunjukkan jalan di sana. Jalan menuju ke lokasi musuh, yaitu tempat para tentara Amerika ditawan. Karena jalan darat sangat berbahaya, mereka berdua memutuskan untuk menyewa jasa perahu perompak bajak laut lah untuk pergi ke tujuan. Dalam perjalanan, mereka berdua pun saling mengobrol biar lebih akrab lah. Mei Mei, Zone Rambo ye, kagoda ye. Dimana Mei Mei mengatakan ia memakai sebuah kalung yang dianggap sebagai jimat, sementara Zone Rambo menunjukkan sebuah pisau belati andalannya yang tak pernah lepas dari genggamannya. Malamnya, Zone Rambo dan Mei Mei telah sampai di tepi sungai dan segera turun dari perahu. Kemudian mereka masuk ke dalam hutan dan langsung menuju ke markas musuh. Sesampainya di sana, mereka mengamati situasi. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan dengan seorang wanita penghibur, maaf ya, PSK lah, yang biasa datang ke sana untuk memuaskan nafsu para penjahat yang membutuhkan asupan gizi kehangatan lah. Zone Rambo secara diam-diam menyelinap untuk mencari tempat para tawanan ditahan. Sampai akhirnya Zone Rambo menemukan para tawanan yang kondisinya sangat mengenaskan dan memprihatinkan, yang diperlakukan tidak manusiawi. Mamang Zone yang tak tahan melihat kondisi
saudara sebangsanya menderita, ia memutuskan untuk menyelamatkan seorang tawanan yang kebetulan terikat di luar. Sayangnya aksinya ketahuan dan ia pun menghabisi satu persatu musuhnya. Mamang Zon yang memang piawai menggunakan berbagai senjata mampu menumbangkan satu persatu musuhnya dengan sangat mudah dan senyap. Namun aksi tersebut jelas membuat para tentara menyadari jika ada seorang yang telah menyusup ke dalam markas mereka. Alhasil Zon Rambo dan Mei Mei dan seorang tawanan yang bernama Upin harus naik kembali ke perahu yang kemarin mengantar mereka dan segera pergi ke titik penjemputan. Ternyata para perompak itu telah dibayar oleh tentara musuh untuk menangkap Zon Rambo. Zon Rambo dan Mei Mei yang tak mau tertangkap langsung melakukan perlawanan dan menghabisi para pengkhianat atau perompak bajak laut lah. Melihat tentara musuh mengejar mereka, Zon Rambo tiba-tiba menyuruh Mei Mei dan Upin untuk melompat ke sungai, sementara dia akan melawan mereka seorang diri. Beruntungnya Mamang Zon menemukan Basoka yang masih aktif dan menembakkan ke arah mereka semua. Setelah mereka berhasil selamat, Zon Rambo meminta Mei Mei untuk pergi ke tempat yang aman karena misinya bersama Zon Rambo telah selesai. Sementara Zon Rambo dan Upin harus segera menuju ke titik penjemputan sebab pasukan musuh masih mengejar mereka di belakang. Sesampainya di pesawahan yang menjadi lokasi titik penjemputan, Mamang Zon terus berlari bersama Upin. Akan tetapi perlarian mereka tidak semulus yang dibayangkan. Ternyata tentara musuh menembakinya dengan mortir atau senjata. Namun tak ada satupun mortir yang mengenai Zon Rambo dan Upin. Mereka itu seperti belut, lincah banget. Melihat Zon Rambo membawa seorang tawanan, kolonel langsung melaporkan hal ini kepada Mudrok yang berada di markas. Bukannya seneng, lo kenapa ini? Mendengar hal itu, Mudrok malah terlihat panik dan perintahkan pilot untuk kembali ke markas. Kolonel pun tidak bisa melakukan apa-apa karena diancam oleh anak buah Mudrok, sehingga mereka membiarkan Zon Rambo tertangkap oleh musuh. Terlihat Zon Rambo sangat kecewa karena telah dikhianati oleh atasannya sendiri, yaitu Mudrok. Setibanya di markas, kolonel marah besar atas keputusan Mudrok yang membuat Zon Rambo dan kawannya ditangkap lagi. Di sini kita akan mengetahui fakta yang sebenarnya dari misi yang dijalankan oleh Mamang Zon Rambo. Ternyata Mudrok memang sejak awal tidak berniat untuk membebaskan para tawanan dan hanya menginginkan fotonya saja sebagai laporan untuk diberikan kepada atasannya di markas pusat agar mendapat cuan atau uang money lah. Tapi Mudrok tidak menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan fatal dengan mempermainkan seorang yang tidak tepat, yaitu Zon Rambo sendiri kini sedang direndam dan digantung di dalam kolam tinja, kolam lah, yang terisi lintah. Tak lama kemudian datanglah sebuah helikopter berisi tentara Rusia yang ternyata bekerja sama dengan para tentara Vietnam untuk suatu tujuan dan kepentingan tertentu. Tahanan melihat Zon Rambo dan terlihat juga keakraban antara tentara Rusia dan Vietnam. Sementara itu Zon Rambo dipukul oleh tentara Vietnam. Awas yang tadi bales nih. Sia yuk, geledek datang yuk.
pessoas têm método. Sou o Tenente Coronel. Zon Rambo pun dibawa menghadap untuk diintegrasi oleh seorang pimpinan tentara Rusia yang bernama Kolonel Samsul, kita panggil aja Samsul. Dia menyuruh Zon Rambo untuk menghubungi atasannya dan memberikan peringatan agar pihak Amerika tidak melakukan aktivitas mata-mata di negara ini. Namun Zon Rambo yang tak mau berkhianat kepada bangsanya sendiri, ia tutup mulut. Jangan samakan saya seperti para koruptor atau dewan yang duduknya di kursi yang rela berkhianat untuk cuan. Itu mah di negara dongeng ya, bukan di negara kita. Negara kita mah aman, sejahtera, loh jenawe gitu ya. Zon Rambo tentunya sangat menolak perintah tersebut sehingga ia pun disiksa habis-habisan dengan cara disetrum tanpa ampun. Bahkan ia sempat disayat menggunakan pisau yang sangat panas. Tapi pendiriannya yang sangat kuat dan ingat akan cicilan KPR dan si Mei Mei, Zon masih kuat dan bisa bertahan. Dan hal itu belum bisa membuat Zon Rambo buka mulut atau berkhianat. Ih, kuat banget pendiriannya Mamang Zon nih, patut dicontoh nih. Mei Mei yang mengetahui Zon Rambo sedang ditawan oleh mereka, dia pun menyamar sebagai wanita pengecerit, maaf ya, wanita penghibur, supaya bisa masuk ke dalam camp atau markas musuh untuk menyelamatkan Zon Rambo. Samsul sendiri masih menyiksa Zon Rambo agar Zon Rambo melakukan keinginannya. Ketika Samsul sudah kehilangan kesabaran, dia pun mengancam akan menghabisi Upin supaya Zon Rambo mau menurut jika orang lain yang menjadi korban siksaannya. Zon Rambo yang tak punya pilihan lain akhirnya menuruti perintah Samsul untuk menghubungi pimpinan yaitu Mudrok. Mei Mei pun berhasil masuk ke dalam markas. Tapi Zon Rambo tidak melaporkan keadaannya saat ini dan malah mengatakan, Murdoch. Rambo, aqui é Murdoch. Que bom que você está vivo. Onde você está? Murdoch, eu vou aí, eu vou pegar você. Mamang Zon langsung menghabisi para tentara Rusia dengan bantuan Mei Mei yang telah bersembunyi di bawah kolong. Kemudian mereka segera pergi dan kabur masuk ke dalam hutan. Sementara itu Kolonel Samsul mengerahkan pasukannya untuk mengejar Zon Rambo. Mamang Zon dan Mei Mei yang terus dikejar melalui jalur darat dan jalur darat terus berlari dan terus menghindari dari kejaran musuh. Keesokan paginya Zon Rambo dan Mei Mei sedang beristirahat di tepi sungai. Di sini Mei Mei mengatakan bahwa dia ingin sekali pergi ke Amerika bersama Zon Rambo karena ia tak punya tempat tinggal ataupun keluarga. Para tentara musuh memporak-porandakan kampung halamannya dan membantai keluarganya. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada serangan musuh yang tidak terduga. Dan Mei Mei pun tertembak. Segera Zon Rambo mengambil senjata lalu menembakkan ke arah mereka semua. Não.
Sayangnya Mei Mei tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal di sana. Di sini kita akan diperlihatkan wajah seorang Zon Rambo yang benar-benar murka atas kematian Mei Mei. Dan hal ini menjadi pertanda buruk bagi semua tentara musuh. Dengan pengalaman tempur dan keahlian taktik perang gerilya yang dimiliki Zon Rambo pun beraksi. Rasakan ye, Mamang Zon. Zon Rambo berhasil menyergap dan menghabisi satu persatu tentara Rusia dengan sangat mudah. Ia tumbangkan. Karena persediaan amunisi yang mulai menipis, Zon Rambo terpaksa harus turun ke sebuah desa. Zon Rambo yang tak kehabisan akal menggunakan sebuah jerigen yang berisi bensin dan seekor ayam untuk mengelabui tentara musuh agar masuk ke tengah ilalang. Tanpa mereka sadari jika area tersebut telah disirami bensin oleh Zon Rambo, dan inilah yang terjadi. Dengan menggunakan senjata panah peledak yang sebelumnya dia bawa, Mamang Zon pun meledakkan mereka semua, termasuk mobil yang berada di atas jembatan. Tentara musuh yang masih selamat pun ketakutan. Mereka tak mengira jika serangan brutal ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu Zon Rambo. Komandan Vietnam yang masih hidup langsung dia habisi dengan cara yang tak terduga. Tak lama kemudian datanglah helikopter yang diterbangkan oleh anak buah Samsul yang bernama Alek. Lalu dia menjatuhkan sebuah bom. Beruntungnya Mamang Zon masih bisa selamat dari ledakan tersebut, sehingga dia masuk ke dalam helikopter yang terbang rendah. Lalu Alek kembali menerbangkan helikopternya dan menyalakan autopilot agar bisa buy on dengan Zon Rambo. Setelah berhasil mengambil helikopter, Zon Rambo segera menuju ke markas pasukan Vietnam dan membantai semua tentara yang ada di sana. Para tahanan perang pun bersorak menyambut kedatangan Zon Rambo. Lalu Zon Rambo melepaskan mereka semua dan segera berangkat dari sana. Terlihat senyum bahagia dari wajah tahanan. Ih, seneng banget lihatnya. Zon Rambo.
Namun tiba-tiba datanglah helikopter milik Rusia yang dipiloti oleh Kolonel Samsul. Zon Rambo dan kawan-kawan segera kabur dari sana. Sebab helikopter Rusia dilengkapi persenjataan yang lebih canggih, sehingga Zon Rambo harus menghindar dari serangan musuh dengan cara melakukan manuver tajam. Upin pun mencoba membantu Zon Rambo dengan menembaki helikopter tentara Rusia, dan serangan itu dibalas oleh tentara Rusia. Pesawat Mamang Zon pun tertembak. Dengan terpaksa Zon Rambo harus mendarat darurat di tepi sungai, yang mana ketika Samsul akan menembak dan penuh senyum dan merasa percaya diri telah menang, tiba-tiba kejutan datang. Dum. Zon Rambo pun segera pergi dari sana untuk menuju ke lokasi di mana Mudrok berada. Zon Rambo pun melaporkan keadaannya saat ini. Ekspresi tidak tenang diperlihatkan oleh Mudrok. Loh. Kawan-kawan yang lainnya sangat gembira mendengarnya. Kedatangan mereka pun disambut gembira oleh para tentara yang lainnya. Sementara itu, tim medis segera memberikan pertolongan kepada para tawanan perang. Zon Rambo yang sangat marah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Mudrok, ia pun langsung meluapkan amarahnya. Lalu mendatangi Mudrok di ruangannya. Di sini kita ditunjukkan dengan wajah Mudrok yang sangat ketakutan dan kena mental. Rambo, eu não faço assim. Apalagi saat Zon Rambo menghunuskan pisau belatinya ke wajahnya. Lalu Zon Rambo pun pergi dari sana. Kolonel mendatanginya dan mengajak Zon Rambo kembali ke Amerika karena ia telah bebas. Zon Rambo mengatakan kepada kolonel bahwa dia ingin negaranya mencintai tentara yang telah berjuang mati-matian membela tanah airnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih hatur nuhun yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari film Zon Rambo. Patut dicontoh karakter seorang Zon Rambo, yaitu keberanian dan kejujuran serta tindakannya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita sama seperti dia ya. Maksudnya berani, jujur, tanggung jawab, tidak tergoyahkan dengan maniat. Kami segenap redaksi atau jajaran tukang pencari keadilan mengucapkan banyak terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.